Halo, selamat malam. Shalom, saya ucapkan kepada semua yang menonton live streaming pada malam ini. Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan ataupun anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Karena walaupun pada saat ini menghadapkan kita untuk bergerak ke sana ke sini, tetapi itu tidak menghalang bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Dan pada malam ini seperti yang kita tahu kita akan mengadakan K-Fellowship. Haleluya. Dan pada malam ini juga kita ada kesaksian, kita ada firman Tuhan yang kita akan dengar pada malam ini. Amin. Dan sebelum itu, sebelum kita memulakan K-Fellowship kita pada malam ini, haleluya, Anda boleh letakkan komen Anda, katakan shalom kepada yang di luar sana, say hi kepada mereka, katakan Tuhan memberkati kepada mereka, amen, puji Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu muka, tetapi melalui komen daripada live ini, kita boleh mengetahui keadaan ataupun keberadaan kita pada saat ini. Amen. Mungkin dalam masa yang sama juga, Anda semua boleh meletakkan, contohnya, saya berada Riley, saya berada di KL, nyatakan lokasi Anda, supaya yang melihat ataupun yang menonton live streaming pada saat ini, mereka tahu Anda berada di KL kah, Anda berada di Sabah kah, Anda berada di Sarawak kah. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, haleluya, kita diberikan satu lagi kesempatan pada hari ini untuk bersama dengan saudara dan saudari yang jauh, memuji dan menyembah Tuhan pada malam ini. Men, saya harap, bagi yang sedang menonton ini, Anda boleh share live ini supaya saudara dan saudara mara Anda, keluarga Anda pada saat ini, mereka pun boleh menonton live streaming ini. Amen, haleluya. Ini tidak terhad kepada kita saja, tetapi sebanyak yang mungkin kita mau orang yang di luar, orang yang jauh bersama dengan kita pada malam ini. Amen, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini, sebelum saya membawa saudara dan saudari pada malam ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, ataupun kita mendengar kesaksian pada malam ini, ataupun mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak semua saudara dan saudari yang menonton pada saat ini, mari bersama dengan saya, kita berdoa pada saat ini, kita menyerahkan kepada Tuhan, haleluya, CF ataupun K-Fellowship kita pada malam ini. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini.
Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mau berdoa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan di atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Karena pada malam ini Tuhan, sekali lagi kami mempunyai Tuhan kesempatan Tuhan bersama dengan saudara dan saudari kami Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus pada malam ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi Tuhan CF kami pada malam ini Tuhan Yesus. Tidak kira walaupun di mana mereka berada pada saat ini Tuhan. Haleluya, bila hadirat-Mu turun Tuhan kepada mereka yang sedang menonton ini Tuhan, bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan rekan mereka pada saat ini Tuhan. Karena kami mahu ya Tuhan Yesus, pada malam ini bukan sahaja Tuhan kami dapat memuji menyembah-Mu, mendengar kesaksian Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan pada malam ini Tuhan, kami benar-benar Tuhan Yesus merasakan akan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami merasakan aliran Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus pada malam ini. Kami menyerahkan pada saat ini ke tangan-Mu Tuhan. Haleluya, segala hormat kemuliaan Engkau yang layak menerima segalanya ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus waktu pada saat ini, masa pada saat ini ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak rencana-Mu yang terjadi Tuhan. Kami memuliakan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus CF ataupun K-Fellowship kami pada malam ini Tuhan Yesus, melalui online pada malam ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya di atas, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Mari kita memberikan kemuliaan untuk Tuhan pada malam ini. Haleluya. Dan pada saat ini saya mendorong setiap Anda yang menonton, haleluya, oke, bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan rekan Anda, mari kita memuji menyembah Tuhan pada saat ini. Amin. Gunakan segala kekuatan kita, apa yang kita ada pada saat ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan saya serahkan kepada Brother Rifli yang akan memimpin kita pada malam ini dalam pujian dan penyembahan. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat malam dan puji Tuhan karena dapat mengadakan ibadah ataupun persekutuan online. Mari kita haleluya memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa kita di rumah. Kita menyembah Tuhan, biarlah penyembahan dan pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita memuji, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami,
kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, biarlah Tuhan, haleluya, Engkau mengalir dalam penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, segala bangsa akan sujud menyembah, segala bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, beri puji. Haleluya. Kami memberikan pujian kepada Yesus Kristus atas kebaikan dan kemurahan. Haleluya, dalam hidupan kita sehari-harian. Kita mengangkat penyembahan ini supaya kemuliaan Tuhan ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Haleluya. Beri puji, beri hormat Allah Yesus yang duduk di takhta berkuasa mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Sekali lagi beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta berkuasa, berkuasa mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi dipuji, dipuji, hormat bagi Yesus yang duduk di takhta berkuasa, berkuasa mulia. Segala bangsa akan datang menyembah. Beri puji, dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta berkuasa, berkuasa mulia. Bagi Yesus datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
haleluya, kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah, haleluya, 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 kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau, dipuji, dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di takhta, ya Tuhan berkuasa, berkuasa, mulia segala bangsa, segala bangsa kan datang menyembah, haleluya, 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 kudus dan mulia namamu, haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ya Tuhan, kami sembah, puji, hormat akan Engkau Tuhan. Kami beri pujian, kami beri hormat, kami berikan syukur kami di atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas damai sejahtera, sukacita dalam setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, kami menyembah segala bangsa akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, segala pujian, segala hormat kami kembalikan kepada Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mengasihi, yang Maha Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Sekali lagi mari kita memberikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Amen. Haleluya Yesus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Saya harap semua yang menonton pada saat ini kita diberkati lewat pujian dan penyembahan kita. Amen. Saya percaya Anda semua sudah memuji dan menyembah Tuhan di tempat Anda masing-masing. Amen. Dan segala kemuliaan hanya Yesus yang layak menerima segalanya. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Dan pada malam ini sekali lagi saya ingin menjemput semua yang menonton pada saat ini hanya di dalam nama Yesus. Semoga Anda diberkati pada malam ini. Amen. Pada saat ini sebentar lagi kita akan mendengar kesaksian daripada jemaat PK Apostolik. Amen. Haleluya. Kesaksian yang mereka beri adalah tentang iman. Bagaimana iman menguatkan mereka di saat mereka mengalami pergumulan, di saat mereka mengalami masalah. Amen. Haleluya. Oleh karena mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menguatkan mereka, dan Tuhan yang akan memberikan mereka satu penyelesaian. Dan karena itu iman mereka begitu kuat.
Amen. Dan mereka percaya kepada Tuhan bahwa Yesus yang akan membantu mereka. Amen. Dan saya harap semua kita yang menonton pada saat ini, mari kita fokus bersama pada saat ini. Kita mendengar kesaksian daripada jemaat pada saat ini. Amen. Shalom semua, selamat malam. Harapan saya agar kita semua sehat dalam lindungan Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Amen. Kita bersyukur pada malam ini kita masih lagi ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam Care Fellowship ini walaupun hanya melalui online. Itu yang kita patut syukuri sebab kesempatan masih diberikan kepada kita, nafas masih diberikan, kekuatan, kesehatan yang baik kita masih lagi miliki dalam kehidupan kita. Amen. So kita bersyukur untuk kesempatan ini, kasih karunia Tuhan, kebaikannya dalam kehidupan kita. Baik, bila kita melihat dalam situasi yang sedang kita melalui pada saat ini, di mana wabak COVID-19 melanda negara kita Malaysia, bahkan bukan saja negara kita Malaysia, tetapi seluruh dunia sedang dilanda dengan wabak ini dan membuatkan ekonomi kita tidak menentu dan banyak hal tergendala, apapun yang kita rencanakan semua tidak menjadi, dan saya percaya ini membuatkan kita rasa tergoncang melalui situasi ini. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita melihat situasi ini melalui sudut positif. Dan mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Tuhan, melihat situasi ini pada sudut pandangan Tuhan. Dan bila kita melihat ini, kita percaya Tuhan izinkan semua ini terjadi. Dan apa yang kita perlukan pada waktu-waktu sukar ini adalah iman yang kuat di dalam Tuhan. Amen. Sebab tanpa iman, kita akan merasa sangat-sangat tergoncang dan putus harapan. Kita hilang arah. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita akan beremosi. Kita akan mula menyalahkan keadaan sekeliling kita dan mungkin juga kita akan mulai menyalahkan Tuhan dalam situasi ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, mari dalam situasi seperti ini kita bangkitkan iman kita. Kita kembali melihat kepada Tuhan. Kita arahkan fokus kita kepada Tuhan. Dan pada waktu-waktu inilah iman kita perlu bangkit dan iman kita perlu kuat. Mungkin selama ini kita hanya mendengar tentang iman, di mana di gereja hamba-hamba Tuhan khotbahkan tentang iman, ataupun kawan-kawan kita, orang-orang di sekeliling kita mengatakan tentang iman. Mungkin kita hanya mendengarkan tentang iman, tetapi pada saat-saat inilah kita perlu mempraktikkan iman kita. Kita perlu practice our faith. Praktiskan iman kita. Okay? Sebab tanpa iman, kita akan putus harapan. Sebab bila kita mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Tuhan, kita akan mulai percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan mulai percayakan setiap keperluan kita akan digenapi oleh Tuhan. Dan dengan iman juga, kita akan belajar berharap kepada Tuhan. Dan pada waktu kita berharap kepada Tuhan, otomatis kita akan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Situasi apapun, kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Sebab kita percaya hidup kita dipegang oleh Tuhan. Kita percaya
Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita dan Dia berdaulat atas hidup kita. Sebab itu, sebagai orang yang percaya, kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Waktu-waktu inilah kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan kita harus meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amen. Saya mau kongsikan ada dua ayat firman Tuhan di sini. Bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amen, amen. Oke. Di sini firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oke, bila kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, tidak ada apapun yang harus kita khawatirkan. Sebab kita percaya hidup kita dipegang oleh Tuhan, seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang tidak mengalami kekurangan. Mungkin pada saat ini, yes, melihat kepada ekonomi yang tidak menentu ini, kita mulai khawatir, kita mulai takut apa yang akan kita makan di masa-masa akan datang. Beberapa bulan yang di hadapan ini, bagaimana tentang punca pendapatan kita. Tetapi percayalah, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Firman Tuhan sudah menjanjikan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dan mari kita melihat juga di dalam Mazmur 37 ayat 5. Bunyi firman Tuhan seperti ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amen. Bila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bila kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Sebab Dia tahu kita sedang berharap kepada Dia. Amen. Sebab itu pada waktu-waktu sukar ini, pada waktu-waktu yang kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang, inilah waktunya untuk kita berharap kepada Tuhan. Inilah waktunya untuk kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang Tuhan akan memegang hidup kita, yang Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Amen. Mari saudara-saudari, kita terus beriman kepada Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala hal, sebab Dia akan bertindak bagi kita. Amen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, terima kasih Pastor berikan saya kesempatan malam ini untuk memberikan sedikit kesaksian, tapi di sini saya hanya ingin menyaksikan tentang rencana Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di sini saya ingin kongsikan sedikit tentang surat saya, di mana waktu saya mau pindahkan file-file saya pergi sini itu sempat juga antara mau dan tidak mau, tapi puji Tuhan setelah berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan menggerakkan hati saya dan saya membuat keputusan untuk pindahkan file saya di sini. Kenapa saya saksikan ini? Sebab dalam masa PKP ini saya teringat kembali bagaimana jika paspor file saya masih di Tawau, pasti kami akan pulang ke Tawau sebab bulan 5 paspor saya sudah paspor saya akan mati dan perlu disambung kembali. Dan saya berpikir bagaimana kalau paspor saya lagi masih di Tawau lagi, kami mesti mau balik Tawau, mau sambung. Tapi dan membeli tiket dan masa sekarang juga tidak bekerja dan memang betul-betul sukarlah untuk kami jika paspor saya masih di Tawau. Tapi puji Tuhan semuanya sudah di sini dan sangat-sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan
rencana ini kepada kami. Tuhanlah yang menggerakkan hati kami untuk kami membuat keputusan untuk memindahkan file-file kami di sini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan sebab Tuhanlah yang selalu menyertai kami dan memudahkan urusan-urusan kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan selalu menyertai. Puji Tuhan. Tapi kita harus selalu juga mengandalkan Tuhan dan selalu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kita yakin, percaya bahwa Tuhan pasti menyertai, maka Tuhan akan menyertai dengan waktu Tuhan. Dan inilah waktunya saya mengingat kembali waktu saya mau pindahkan file saya di sini. Saya bilang, saya pikir kalau saya tidak pindahkan sini, memang teruklah sebab dalam masa PKP ini kita susah untuk kita keluar rumah. Kita pun telah diarahkan untuk duduk rumah, dan semua penerbangan pun ditutup untuk sementara. Di situ saya teringat bagaimana kalau kami sudah beli tiket, mungkin tiket itu hangus, dan saya balik tahu pun immigration di tahu pun tutup. Dan itulah yang membuatkan saya kongsikan malam ini, saudara, tentang rencana Tuhan. Cuma saya tidak dapat melihat waktu dulu, waktu sekarang lah baru saya dapat melihat semuanya. Luar biasa sekali Tuhan Yesus, dan perbesaran kita di dalam Tuhan dan di luar Tuhan itu memang berbeda sekali. Saya pun sudah merasakan masa saya di luar Tuhan itu, saya betul-betul tidak pernah melihat tentang kebaikan Tuhan, tidak pernah merasakan, sebab saya tidak kenal Tuhan, saya tidak mengenalnya dan tidak mengertilah. Tapi puji Tuhan, setelah saya mengenal Tuhan, saya terima Tuhan dalam hidup saya. Urusan-urusan apapun yang saya lakukan, saya dapat melihatnya berhasil dengan sempurna, puji Tuhan. Cuma kita perlukan kesabaran saja dengan waktu Tuhan, sebab semua yang kita lakukan dan apa yang kita maukan itu tidak semestinya apa yang kita mau terus terjadi, tapi kita mesti mengikut waktu Tuhan. Dan apapun saya sangat bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertai saya dan memberikan saya kemudahan dalam hidup saya, puji Tuhan. Dan itu saja saya mau kongsikan tentang rencana Tuhan dalam hidup saya malam ini. Sentiasa andalkan Tuhan, dan jangan kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi ingatlah bahwa tanpa Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Itu yang selalu saya pegang, maka itu saya selalu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kalau saya lakukan apa-apa, itu saja yang saya selalu ingat. Tuhanlah segala-galanya yang mampukan, Tuhanlah segala-galanya yang mempermudahkan semuanya. Puji Tuhan, itu saja yang saya dapat kongsikan dan saksikan malam ini. Tuhan Yesus luar biasa dan Tuhan Yesus baik. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Salam, terima kasih di atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan satu perkongsian mengenai pribadi saya sendiri. Di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020, saya mengalami suatu pergumulan. Satu adalah tentang kesehatan saya, di mana saya sebenarnya memiliki benjolan di bawah payudara itu sudah 1 tahun. Dan di akhir tahun 2019 itu, benjolan itu membesar dan terasa sakit. Saya tidak boleh bangun dan tak boleh melakukan aktiviti. Terasa sakit memang, tapi saya memang orang yang degil. Saya takut pergi hospital, saya takut untuk dioperate. Saya tidak mau itu. Dengan iman saya percaya tubuh saya, jiwa saya adalah milik Kristus setelah dibaptis, bukan untuk saya sendiri. Saya percaya kesembuhan akan terjadi pada diri saya tanpa operate dan tanpa makan obat. Saya bergumul, bukan setakat 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan saya. Saya memakan waktu berhari-hari, dan puji Tuhan juga
selepas balik beribadah dari gereja, walaupun rasa sakit itu memang saya tahan, saya masih mau meloncat untuk Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, dan puji Tuhan selepas balik dari gereja, benjolan itu pecah sendiri dan mengeluarkan nanah, bukan satu hari, 2 hari, berhari-hari mengeluarkan nanah, dan saya hanya coba bersihkan dengan antiseptik saja, dan saya tidak lepas berdoa juga Tuhan atas kesembuhan apa yang saya alami ini juga. Puji Tuhan juga memang hari demi hari kesembuhan itu memang nyata. Dan bukan itu saja, pergumulan saya di awal tahun 2020, bapak saya sendiri pun jatuh sakit stroke. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau bapak saya sakit stroke. Saya tak boleh menjaganya. Kalau boleh saya menjaga, saya akan jaga dia. Saya berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan bapak saya. Memang di luar dugaan juga, bukan satu saja pergumulan saya. Dia datang berturut-turut dan bertubi-tubi. Dan puji Tuhan juga bapak saya yang didiagnosa sakit stroke, Tuhan sembuhkan secara total. Sekarang dia boleh seperti biasa juga. Dan bukan itu saja, secara berturut-turut saya memiliki cabaran tentang anak saya yang paling besar, Dencis. Dia memberontak kepada orang tua dan tidak mendengar kata-kata orang tua, membuat hati saya ini sakit. Tapi saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan boleh ubah Dencis, boleh ubah segalanya. Dan di mana sekarang saya tidak sangka kalau ada PKP ini. Tuhan macam dia itu menunjukkan sesuatu atau memberikan suatu jalan yang mungkin inilah terbaik bagi Dencis dan bagi saya. Walaupun PKP ini begitu menakutkan bagi saya sendiri karena badan saya ini sudah berbadan 2, saya tidak sesehat apapun, tapi saya percaya Tuhan melindungi saya. Tuhan melindungi keluarga saya. Saya tidak takut akan kekurangan apapun, walaupun memang kondisi sebelumnya PKP saya memang sangat-sangat kekurangan, tapi puji Tuhan juga Tuhan memberikan jalan, memberikan berkatnya, memberikan anugerahnya memang melimpah, senantiasa memberikan jalan di mana kesulitan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya mengajak dan menghimbau kepada saudara dalam keadaan apapun, keadaan sakit, keadaan terjepit, keadaan kamu bahagia, keadaan kamu sukar, jangan pernah sekali-kali tinggalkan Tuhan Yesus demi kesenangan, demi keuangan, atau demi apapun. Karena Tuhan Yesus begitu baik, begitu besar pengorbanan dia, kasih dia begitu nyata dalam hidup kita. Jadilah sahabat yang sejati dengan Yesus. Jadilah persahabatan dengan Yesus. Karena hidup di dalam Yesus itu sangat indah. Karena saya pernah merasakan hidup di luar Yesus itu, menurut kedagingan sendiri, memang maut dan kegelapan saja, kekeringan saja yang saya dapat. Tetapi hidup bersama Yesus bukan saja kemudahan, tetapi berkat senantiasa mengalir, pertolongan senantiasa ada, dan pergumulan itu senantiasa ada jalannya. Saya mengajak kepada saudara yang sudah pun enggan dan malas mencari wajah Yesus, kembalilah. Karena Tuhan Yesus menantikan kalian semua. Tuhan Yesus mau setiap anak-anaknya datang kepada dia lagi. Hidup tanpa Yesus, hidup tanpa Tuhan, yang akan binasa. Hidup tanpa Tuhan Yesus, kita tidak memiliki pegangan. Bukan bermakna hidup dalam Kristen itu akan ada kesenangan, tidak ada masalah, ada. Tetapi di dalam Yesus kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan,
dan semakin percaya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa saja. Dia Tuhan yang luar biasa. Perlindungan Dia sempurna, kasih Dia sempurna kepada kita setiap umatnya yang percaya. Saya himbau dan saya ajak saudara-saudara semuanya, kasihilah Tuhan Yesus kita dengan sepenuh hati dan setia kepada Dia, karena kasih Tuhan akan mengalir melimpah dalam hidup kita. Kasih Tuhan bukan satu saja, tapi majemuk. Dia berwujud, boleh berwujud apapun. Perlindungan, berkat, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kemudahan. Terima kasih, selamat malam, puji Tuhan. Haleluya, amin. Shalom dan puji Tuhan. Saya akan bersaksi kepada kita semua tentang iman. Haleluya. Iman adalah percaya kepada sesuatu yang kita tidak lihat. Amin. Jadi saya percaya kepada Tuhan karena apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saya akan ceritakan kepada kita semua kesaksian saya tentang bagaimana iman saya diuji pada waktu itu. Pada waktu itu, pada tahun 2016 dan 17, saya melayani di Seremban pada waktu itu. Haleluya. Saya melayani di sana di bawah gembalaan Pastor Johanin, dan juga saya selaku ketua muda-mudi di tempat itu pada waktu itu. Haleluya. Dan saya dalam tahun 2016 tuh saya sangat giat melayani Tuhan. Walaupun saya bekerja, saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Kadang saya berkongsi, kadang saya bersaksi, kadang saya memberikan firman Tuhan. Jadi saudara dan saudari, apabila kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin giat kepada Tuhan, Tuhan akan menguji iman kita. Pada tahun 2017, di mana iman saya diuji pada waktu itu. Haleluya. Iman saya diuji bukan senang ataupun bukan indah. Tapi apabila iman kita diuji sangat sakit dan kita seolah-olah kita tidak harapan. Seolah-olah kita semakin jauh kepada Tuhan. Haleluya. Dan saya pun mulai jatuh dan tidak beribadah kepada Tuhan dan tidak mau beribadah, walaupun ibadah di Seremban sangat dekat. Saya tidak mau beribadah sebab iman saya pada waktu itu sudah tidak ada sudah waktu itu. Dan saya mulai duduk di rumah saja, walaupun hari Minggu saya duduk di rumah, saya tidak mau beribadah. Dan saya rasa sangat sakit pada waktu itu. Sebab kenapa? Tuhan menguji iman, Dia menggunakan seseorang yang rapat dengan kita, yaitu sahabat kita sendiri. Ataupun mungkin yang dekat dengan kita. Jadi pada waktu itu Tuhan menguji iman saya, sejauh mana iman saya percaya kepada Dia pada waktu itu. Dan saya mulai tidak beribadah, dan saya rasa bagus lagi saya tidak mau beribadah. Saya sudah sakit hati sudah. Jadi di sini saya mulai berpikir kembali bagaimana kehidupan saya yang lama semasa saya giat melayani Tuhan. Saya ingat kembali dan saya mulai terfikir, Tuhan, saya mau seperti itu dahulu Tuhan. Saya mau kembali beribadah kembali kepada Engkau Tuhan. Dan saya mulai ambil keputusan dan saya beribadah di Kuala Lumpur, di Kepung, di mana gereja lama saya dahulu pada waktu itu. Saya mulai beribadah di sana. Saya kadang-kadang menggunakan motor saya ataupun saya menggunakan train untuk pergi di Kepung untuk beribadah. Dan saya mulai bertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapakah ini terjadi dalam kehidupan saya? Sedangkan saya tidak mau ini terjadi. Tetapi saudara, Tuhan mengizinkan
pembentukan iman terjadi dalam kehidupan setiap pribadi kita. Saya berkongsikan kepada kita semua supaya kita lebih bersiap untuk menghadapi bagaimana pembentukan iman itu terjadi kepada setiap kita. Setiap kita akan diuji dan dibentuk. Iman kita akan diuji. Dan pembentukan itu bukan senang dan sangat sakit. Dan saya sudah mengalami pembentukan iman. Dan saya mulai jatuh pada waktu itu. Dan saya kembali kepada Tuhan karena saya masih percaya kepada Tuhan. Tuhan, ini semua adalah satu pengujian bagi iman saya. Dan saya mulai datang kembali kepada Tuhan dan saya mulai beribadah kembali kepada Tuhan dan saya ambil keputusan dan saya pindah balik di Kuala Lumpur untuk bekerja di Kuala Lumpur dan saya mulai beribadah kembali kepada Tuhan walaupun pada waktu itu saya tidak mau pelayanan lagi sebab saya tidak mau melayani lagi kepada Tuhan sebab saya masih tidak layak melayani Tuhan pada waktu itu dan tetapi saya masih beribadah kepada Tuhan karena saya tidak mau lepaskan persekutuan dengan Tuhan dan dalam 3 bulan waktu itu dan saya rasa iman saya dipulihkan kembali dan pastor pun memberikan saya pelayanan dan saya pun menerimanya dengan senang hati sebab saya percaya iman saya sudah dipulihkan kembali pada waktu itu dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan tidak akan mengizinkan pengujian ataupun pencobaan itu melebihi kekuatan kita. So Tuhan akan memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Kita boleh mampu untuk melakukan, cuma terpulang kepada kita bagaimana kita mengatasi masalah itu, bagaimana kita menjalani pembentukan iman itu. So, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan sampai pada hari ini saya masih beriman kepada Tuhan, saya masih melakukan kehendak Tuhan, masih percaya kepada Tuhan dan masih melayani Tuhan, masih beribadah kepada Tuhan karena saya tidak mau jauh daripada ibadah dan persekutuan dengan Tuhan karena apabila kita bersekutu dengan Tuhan, iman kita akan disegarkan ataupun dipulihkan kembali. So, terima kasih. So, itu saja. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada semua jemaat. Oke, sebentar tadi adalah kesaksian daripada jemaat. Amen. Haleluya. Dan saya harap Anda yang menonton lewat kesaksian tadi ke tempat mereka, saya harap Anda diberkati, Anda didorong melalui kesaksian yang mereka berikan sebentar tadi. Amen. Puji Tuhan. Dan pada saat ini saya akan menyerahkan masa ini kepada gembala kami yaitu Pak Pastor Muru untuk menyampaikan firman Tuhan pada CF pada malam ini. Haleluya. Saya ingin mempersilakan Pastor Muru. Shalom dan selamat malam bagi semua yang mengikuti Care Fellowship pada malam ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selamat dimanapun Anda berada. Terima kasih yang mengambil waktu ini mengikuti CF bersama dengan kami. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Begitu baik sekali saudara. Segala kebaikan kita dapat lihat dalam hidup kita. Dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, sebentar tadi kita mendengar beberapa kesaksian tentang iman yang mengongsikan tentang apa yang berlaku dalam hidup mereka. Semuanya akan membawa kepada iman mereka kepada Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang complicated ataupun rumit. Pada hakikatnya, yang ramai yang menjadikan iman ini rumit dalam hidup mereka. Apa itu iman? Selepas Anda mendengar kesaksian tadi, Anda boleh buat rumusan tentang iman daripada kesaksian itu. Iman adalah percaya kepada Tuhan. Nah, begitu simpel sekali, saudara.
Kenapa kita perlu pusing kepala atau pening mengingatkan apa itu iman? Begitu simple. Percaya kepada Tuhan. Apapun kita lakukan, kita percaya pada Dia. Kita percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengendalikan hidup kita. Kita percaya ada Tuhan yang mencipta segala-galanya. Itu kepercayaan kita, saudara. Itu yang dipanggil iman. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berjalan menggunakan iman. Selain daripada menggunakan kaki kamu berjalan, yang menggunakan tongkat untuk berjalan, dari segi rohani, kita memerlukan iman, saudara. Saya yakin, kita yang sering pergi ke gereja beribadah, sering kita mendengar kata iman ini. Tetapi, banyak yang tidak sungguh-sungguh mengerti arti dari iman kepada Tuhan. So, pada hari ini, saudara, kita akan membicarakan tentang hal yang harus kita mengerti tentang iman. Saudara, malam ini mari kita lihat firman Tuhan dari Alkitab Ibrani 11 ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 atau bab 11, tertulis banyak sekali cerita dari tokoh-tokoh Alkitab yang berjalan di dalam hidup menggunakan iman. Contoh yang saya memberikan adalah Abraham yang dengan iman meninggalkan semuanya untuk pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan belum tunjukkan. Dia hanya mendengar, saudara. Dan dia ikut perintah yang Tuhan berikan kepada dia. Nuh atau Noah yang dengan iman membangun batra bertahun-tahun meskipun tidak ada tanda-tanda hujan yang akan turun pada waktu itu. Musa yang dengan iman menukar seluruh kekayaannya sebagai putra Mesir untuk menjadi pemimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ini adalah 3 contoh, saudara, yang saya berikan pada malam ini. Kita lihat sewaktu Tuhan berbicara dengan tokoh-tokoh ini, hamba-hamba Tuhan ini, mereka mendengar, mereka patuh dengan perintah Tuhan yang memberikan. Mereka mengikuti walaupun mereka belum nampak lagi apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Selepas mereka melalui kehidupan mereka bertahun-tahun, akhirnya mereka dapat temui apa yang Tuhan janjikan itu dan menjadi nyata. Saudara, itu yang dipanggil iman. Tuhan ingin kita untuk percaya kepadanya dan kepada janji-janjinya. Dia senang ketika kita percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi, percaya kepada Allah berarti mempercayai Dia sebagai sumber berkat sejati. Dalam Alkitab Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari Tuhan. Anda percaya? Katakan amin. Ketika kita percaya kepada Allah, kita mempercayai Dia sebagai pencipta alam semesta yang memiliki kedaulatan tertinggi atas segala sesuatu dan atas kehidupan kita. Dia satu-satunya pribadi yang paling besar dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Karena itu, kita memberikan penghormatan yang tinggi hanya kepadanya dan tidak memberikan penghormatan seperti itu kepada yang lain. Sebab Dia layak disembah,
dia layak dipuji. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan sahaja. Tidak ada yang lain dapat terima penghormatan itu, saudara. Kebenaran ini terus bergema di dalam kitab suci bahwa Allah harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Bila dikatakan terutama, saudara, lebih daripada orang tua kita, anak kita, suami istri kita, kekasih, orang yang kita kasihi, harta, bahkan diri kita sendiri, saudara. Dan ingatlah, semua itu Tuhan maksudkan demi untuk kebaikan kita, saudara. Abraham, sentuh tentang kehidupan Abraham, dia lebih mengutamakan Tuhan daripada Ishak, anak yang perjanjian yang telah ia nantikan berpuluh-puluh tahun. Dan kita semua pernah mendengar cerita itu. Ketaatan iman Abraham ini sangat diperkenan oleh Allah sehingga ia diberkati oleh dia, saudara. Ada satu cerita dalam Alkitab, menjawab permasalahan rohani pemimpin muda, seorang pemimpin muda yang kaya, menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk dapat masuk ke dalam syurga. Tuhan Yesus menantang dia untuk menyerahkan seluruh hartanya yang telah menguasai hatinya. Sebab masalah anak muda ini adalah hartanya. Persoalan dia begitu baik sekali, saudara. Kehidupan yang kekal yang dia tanya kepada Yesus. Tapi Yesus tahu segala-galanya tentang anak muda ini. Dan jawapan Yesus berikan adalah menjual, menyerahkan semua hartanya, seluruhnya. Dan selepas mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus, anak muda ini tinggalkan tempat itu dengan hati yang sedih. Setiap kita memiliki berhala yang berbeza. Permasalahannya, sudahkah kita mengutamakan Tuhan di atas semua yang lain? Seperti anak muda tadi, saudara. Dia ada masalah. Masalahnya adalah harta dia. Saat Yesus sentuh harta itu untuk menyerahkan harta kepada yang lain, maka dia tidak sanggup untuk menyerahkan harta itu. Walaupun persoalannya yang baik, yaitu dia mahukan kehidupan yang kekal, masuk ke syurga, saudara. Ujian yang lain, yaitu apakah Tuhan sudah menjadi terutama atau tidak akan kelihatan waktu kita mengalami kesulitan. Jika kita bersungut-sungut kepada Tuhan saat mengalami kesulitan dan penderitaan, berarti kenyamanan kita lebih penting daripada Tuhan. Dan kita belum menjadikan dia lebih utama daripada apapun. Ingat, setiap ajaran yang dia berikan demi untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bahagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Ketika seorang berkata ia beriman kepada Allah, ia berarti mempercayai kebenaran Allah dan menjalani hidupnya sesuai dengan kebenaran yang ia yakini itu atau sesuai dengan imannya itu. Jadi iman bukan sekadar pengakuan daripada mulut, tetapi penerimaan akan kebenaran Allah yang dihidupi. Dalam Roma 8:28, banyak orang mengaku percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Kita semua percaya. Tetapi saat penderitaan dan kesulitan datang pada mereka, mereka berpaling dan melupakan Tuhan dan mulai berkompromi dengan dosa. Lihat dalam Alkitab, salah satu pribadi yang bernama Nabi Habakuk. Ia membuktikan imannya justru di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang diungkapkan dalam kitab Habakuk 3. Habakuk bagaikan orang tua yang bersusah hati melihat kedegilan hati anaknya yang akan membawa mereka kepada kehancuran. Dan semua itu begitu menyusahkan hatinya.
Tapi realitas kesusahan yang ia lihat itu tidak mengempaskannya dalam keputusasaan. Sebaliknya, menantikan kasih setia Tuhan dan pemulihannya setelah penghukumannya, ia dikuatkan untuk menantikan kesulitan dengan sikap berkemenangan. Sehingga muncullah ungkapan iman dalam puisi yang begitu indah dalam Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk 3 ayat 17 hingga 19. Saudara, berapa ramai yang sedang kita lalui seperti Habakuk. Keadaan kita begitu sulit sekali, saudara. Penderitaan yang kita alami pada saat ini, saudara. Saat kita menunggu keadaan dipulihkan. Dan saat begitu, seperti Habakuk, apakah kita pun percaya kepada Tuhan? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, itu bermana, saudara, Habakuk berkata, walaupun situasi tidak berubah, walaupun tidak akan ada pemulihan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saudara, itu yang dipanggil iman, saudara. Iman, walaupun kita percaya, waktu kita sedang menunggu, waktu kita sedang menantikan, waktu kita sedang berdoa, waktu kita sedang tunggu Tuhan lakukan sesuatu, saat ia tidak berlaku, saudara, kita masih lagi berpegang kepada firman Tuhan, janji Tuhan, kita masih lagi percaya, kita masih lagi kasihi dia, saudara. Itulah iman yang kita dipanggil. Amin. Kita seharusnya mempunyai iman segitu, saudara. Pada waktu begini, saudara, kita semua sedang melalui satu situasi yang sukar, yang begitu mencabar sekali. Ramai yang sedang mengikuti siap pada malam ini, Anda akan setuju dengan keadaan kita sekarang ini. Kita sedang berkurung di dalam rumah, tidak boleh bekerja. Ramai yang sudah hilang punca pendapatan Anda, ramai yang sedang khawatir, risau dan menantikan hari-hari yang normal, kembali normal dalam hidup kamu seperti yang sebelum ini. Saudara, ini adalah waktu di mana iman kita diuji, saudara. Dan pada saat ini, apakah tindakan Anda? Bagaimana respon Anda? Anda seperti Habakuk? Walaupun setiap minggu kita sedang menunggu, perubahan akan berlaku. Tapi belum lagi berlaku. Masih lagi dalam keadaan yang begitu genting, khawatir, dan macam-macam yang sedang berjalan, sedang Anda fikir dalam pikiran Anda. Apakah Anda masih lagi utamakan Tuhan dalam hidup Anda? Tanya diri Anda, saudara. Tanya diri Anda untuk seketika. Apakah Anda sedang utamakan Tuhan? Apakah Anda letakkan segala kepercayaan kepada Tuhan? Amen. Saudara, proses iman ini kita tidak lihat. Pertumbuhan iman. Kalau saya nak berikan satu contoh pada Anda pada malam ini, kalau Anda boleh melihat di kamera ini ataupun dalam video ini adalah kentang, saudara. Anda lihat ya, betul-betul ya. Ini yang jenis yang kecil sekali. Dia mirip, iman ini adalah mirip dengan pertumbuhan kentang. Kentang ditanam di dalam tanah. Sehingga proses pertumbuhannya tidak dapat kita lihat sama sekali. Setuju? Nah, kita hanya dapat memberi nutrisi yang kentang itu butuhkan atau perlukan dari luar, bermana kamu siram air, letak baja dan sebagainya. Dan percaya bahawa jika kita setia merawatnya ataupun menjaganya, kita dapat menuai hasilnya ketika waktunya tiba. Apa yang kamu akan hasil adalah kentang ini yang nampak cantik ya. Alright. Sama halnya dengan iman, saudara. Ketika kita tanam iman kita kepada Tuhan, kita biasanya tidak dapat melihat proses dari apa yang Tuhan sedang kerjakan.
Yang kita dapat lakukan adalah untuk tetap setia kepadanya dan percaya bahwa iman kita tidak akan berakhir sia-sia. Walaupun Anda tidak lihat hari ini kepercayaan Anda kepada Tuhan, Anda belum lagi lihat hasilnya, saudara. Tapi bila waktunya tiba, Anda pasti akan lihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, mulai saudara, bila kita mula mempercayai dia, bila kita mula setia kepada dia, seperti pertumbuhan kentang ini, saudara. Waktunya tiba, pasti akan kita lihat hasilnya, saudara. Saudara, satu hal lagi yang harus kita ketahui, seringkali Tuhan tidak memberikan waktu atau kapan dia akan memberikan apa yang sudah dia janjikan. Kita seringkali menginginkan Tuhan untuk menunjukkan hasil dari iman kita dalam waktu yang singkat. Okey, seperti mana saya katakan tadi. Contoh ini, kentang ini. Ia tidak akan berlaku dalam masa yang singkat. Hari ini tanam, besok kamu tidak boleh lihat hasilnya. Okey? Tapi seringkali Tuhan sengaja menahan apa yang dia janjikan untuk waktu yang lama. Karena, saudara, iman kita kepada Tuhan tidaklah bertumbuh ketika kita menerima, melainkan di dalam proses ketika kita menunggu. Maka itu, bersabarlah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Itu yang Tuhan maukan. Waktu kita sabar, kita menantikan, kita akan lihat Tuhan mula bekerja dalam hidup kita. Jika, saudara, menurut kamu, janji Tuhan tidaklah layak untuk kamu tunggu-tunggu. Kalau Anda yang seperti mie Maggi, instant, tidak mau tunggu, tidak mau sabar, cepat-cepat Anda maukan, maka silalah berhenti berharap kepada Tuhan. Kalau Anda jenis yang tidak mau sabar, tidak mau tunggu, dan Anda dipersilakan berhenti berharap kepada Tuhan. Tapi jika menurut kamu janji Tuhan layak untuk kamu tunggu, maka setialah melakukan yang terbaik ketika kamu sedang menunggu. Dia akan memberikan janjinya tepat pada waktunya, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Kalau kita menunggu, saudara, saat kita menunggu, bukan kita menunggu duduk di satu tempat, di satu penjuru, satu sudut. Kita akan lakukan yang terbaik, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Okay? Katakan hari ini, Anda berdoa kepada Tuhan, percaya Tuhan dengan keperluan Anda, keadaan Anda, perubahan yang harus berlaku, sesuatu mujizat yang saat ini Anda sedang tunggu. Saudara, bukan setakat itu saja Anda berdoa. Dan berdoa biarkan begitu saja. Berdoa, selepas itu Anda terus lakukan yang terbaik. Apa yang harus Anda lakukan? Anda terus mengasihi dia, Anda terus buat apa yang Anda harus lakukan. Seperti contoh saudara, saya berikan kepada Anda, seorang yang sedang mencari kerja pada waktu ini. Katakan waktu ini memang tidak boleh bekerja, tapi dalam hari-hari yang biasa, Anda sedang mencari kerja, Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkatilah Tuhan saya dengan kerja, yang sesuai dengan gaji yang setimpal dengan kerja itu, dan sebagainya. Dan selepas Anda berdoa itu, apa yang Anda lakukan? Takkan Anda duduk di rumah sahaja, saudara. Anda akan pergi keluar daripada rumah, pergi ke tempat-tempat yang ada kerja kosong dan mencari. Itu adalah tindakan yang Anda harus lakukan. Selain daripada iman itu, iman adalah percaya pada Tuhan. Tuhan tidak akan membawa kerja itu kepada kamu di mana Anda berada. Tapi Anda harus pergi mencari. Dan saat Anda mencari, Tuhan akan pimpin. Tuhan akan temukan Anda tempat yang sesuai bagi Anda. Begitu juga saudara, dalam setiap perkara yang kita lakukan pada hari ini saudara, kita harus percaya semoga Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja bersama dengan kita. Amen. Dan Dia memerlukan kita dan Tuhan bekerja bersama-sama saudara.
Amen. So itu adalah iman saudara. Iman kepada Tuhan. Saudara, iman yang benar bukanlah tentang meminta kehendak kita untuk dikabulkan oleh Tuhan, melainkan meminta kehendak Tuhan atas hidup kita. Saudara, jangan paksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kamu. Kerana jujur saja, keinginan kita seringkali saudara egois dan untuk memuaskan keinginan daging. Tapi paksalah. Saya gunakan perkataan tadi itu paksa, okay? Kadang-kadang kita kena paksa Tuhan untuk menyatakan kehendaknya atas hidup kamu. Itu bermakna bila saya katakan paksa itu, kamu benar-benar pergi kepada Tuhan, berlutut, bersujud di dalam tempat berdoa, ruang berdoa itu. Anda meminta saudara, Tuhan, datanglah dalam hidup saya. Saya serahkan ini. Seolah-olah ia suara seperti paksa Tuhan itu. Dan bila kita lakukan, Tuhan lihat betapa besar iman kita kepada Dia. Maka Dia mula turut berserta dalam hidup kita, saudara. Amen. Puji Tuhan. Dalam Yesaya, saudara, 53 ayat 8 dan 9. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan di sini tentang rancangan kita. Itu yang dikatakan tadi. Bila kita berdoa, saudara, kita meminta kepada Tuhan. Bukan kita berseru kepada Tuhan kehendak kita yang berlaku, ataupun kita minta Tuhan mengabulkan keinginan kita. Tetapi kehendak Dia yang harus berlaku dalam hidup kita. Sebab rancangan Dia bukan rancangan kita, saudara. Kalau kehendak kita bukan kehendak Dia, saudara. Kehendak kita adalah terbatas. Kehendak kita biasanya adalah tentang diri kita sendiri. Tapi kehendak Dia adalah gambaran yang besar dalam hidup kita, yang akan membawa kemuliaan kepada Dia akhirnya, saudara. Dan dalam firman ini kita lihat juga jalan kita bukan jalan Dia. Seperti mana tingginya langit dari bumi, saudara, demikianlah tinggi jalan Dia dari jalan kita. Rancangan Dia dari rancangan kita, saudara. Sesaat saudara Anda menyerahkan ataupun beriman kepada Tuhan, saudara akan melihat rancangan yang begitu besar sekali berbanding dengan rencana yang Anda sudah pun sediakan dalam hidup Anda. Dan Tuhan merancanakan perkara yang besar dalam hidup kita. Sesuatu yang baik, saudara, yang membawa kebaikan bagi kita, saudara. Dan seringkali, saudara, rancangan kita tidak menjadi-jadi. Jalan kita yang kita ambil, selalunya kita kandas di pertengahan jalan. Tidak sampai ke penghujung. Dan saya dapat rasakan, Anda yang sedang mengikuti ini, Anda setuju dengan saya, saudara. Berapa ramai yang gagal dalam kehidupan kita saat kita mengambil jalan kita sendiri. Saat kita mengatur rancangan kita sendiri, saudara. Saat kita sedang letakkan segala-galanya untuk kita menjadi sukses dalam hidup kita. Tapi semuanya gagal begitu sahaja. Tapi saat kita jemput Tuhan untuk memimpin kita di jalan yang benar, bila kita meminta Tuhan untuk mengaturkan rancangan dalam hidup kita, kita dapat lihat, saudara, bagaimana Tuhan membawa kita. Puji Tuhan. Dan saat kita mencapai, kita sampai ke satu tempat, ke satu destinasi, kita lihat di belakang dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah kepimpinan Tuhan. Amen. Dan Tuhan tidak akan lepaskan kita di pertengahan jalan, saudara. Dia akan pastikan di mana kita mula bersama dengan Dia, Dia pastikan kita akan berakhiri perjalanan itu. Dan saat sekarang ini, Anda sudah pun sampai ke satu perjalanan bersama dengan Yesus. Ingat, saat Tuhan menjamah kehidupan Anda, mungkin
beberapa bulan yang dahulu, mungkin setahun yang dahulu, beberapa tahun yang dahulu, saudara. Saat Anda menyerahkan hidup kepada Dia, dari sanalah mulanya penyertaan Tuhan, mengatur segala langkah dan rancangan bagi Anda, dan membawa Anda sampai ke tahap ini. Dan hari ini, kita semua stuck sudah. Kenapa stuck? Ataupun kita semua sudah berhenti di satu tempat. Kita tidak boleh pergi bekerja, kita tidak boleh pergi beribadah di gereja, pergerakan kita sudah pun terkawal dan sebagainya. Tapi ini bukan berakhirnya perjalanan kita, saudara. Selagi kita beriman kepada Tuhan, perjalanan ini akan disambung bersama dengan Dia. Dia akan pastikan sampai kita menuju destinasi kita, saudara. Dan saat kita dengan iman berjaya mengakhiri perjalanan kita dalam bumi ini, kita akan diberikan mahkota satu hari nanti, saudara. So, iman ini adalah begitu penting sekali. Begitu penting bagi kita mempercayai dalam apa jua situasi yang kita lalui pada saat ini, percayalah, semuanya sudah pun diaturkan. Semuanya sudah pun diaturkan. Dan kita lihat tadi dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Amen. Anda tetap percaya kepada Dia, saudara. Tetap percaya kepada Dia dalam waktu-waktu begini. Amen. Saudara, dan saat Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mengubahkan air mata kita menjadi mutiara indah, kita dapat melihat di balik setiap kesulitan dalam kehidupan kita, ada anugerah Tuhan yang baru setiap hari. Kesulitan yang kita alami pada waktu ini, saudara. Penderitaan yang Anda sedang lalui pada saat ini. Kesusahan sedang menimpa dalam kehidupan Anda. Bukanlah batu sandungan, tetapi batu loncatan yang memberi manfaat yang besar bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amen. Saudara, teruskan beriman kepada Dia. Saya teringat satu firman Tuhan dalam Alkitab. Kita semua percaya Tuhan akan kembali untuk kali kedua bagi gerejanya. Bila kita tidak tahu. Tapi saat ini kita harus bersiap sedia sebab kita tidak tahu bila Dia akan datang. Okay. Dalam firman itu saya ingat pada saat ini, ia berbunyi seperti, waktu Tuhan kembali untuk kali kedua, apakah Dia akan melihat iman di antara kita yang tinggal di bumi ini? Ia mengakhiri dengan satu persoalan, saudara. Kenapa? Sebab iman yang menjadi persoalan dalam hidup kita, saudara. So, saat Dia kembali, apakah Dia akan lihat iman di antara yang tinggal di bumi ini? Bagi Anda yang sedang mengikuti siar pada malam ini, saudara, tanya diri Anda, dimanapun Anda berada sekarang, apakah Anda percaya kepada Tuhan? Apakah Anda percaya dengan firman Dia? Apakah Anda percaya dengan janji-janji Dia? Apakah Anda beriman kepada Dia? Amen. So, saat Dia kembali, kita harus menjadi orang yang beriman, saudara, untuk diangkat bersama-sama dengan Dia. Amin. Ini adalah sesuatu yang Anda harus renungkan. Untuk seketika, tanya diri Anda. Ambil waktu untuk cek apakah Anda beriman kepada Dia. Amin. Saudara, saya meminta Anda untuk seketika untuk menutup mata Anda. Mari kita berdoa pada malam ini, saudara. Semoga Tuhan, kita terus mempercayai Tuhan dalam hidup kita, dalam apa jua keadaan yang kita lalui dalam hidup ini. Jangan lepaskan iman Anda. Jangan ragu-ragu kepada Dia. Amen. Percaya pada firman dan janji-janji Dia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang kami kasihi,
Kami sangat bersyukur Tuhan pada malam ini. Kami diberkati dengan firman-Mu dan juga diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang dikongsikan oleh beberapa jemaat. Tuhan, kami percaya-Mu Tuhan Yesus. Dalam apa juga keadaan kami yang kami sedang lalui pada waktu ini, biarlah kami pegang pada iman kami, terus mempercayai bahwa Engkau akan terus memimpin kami, mengaturkan segala rancangan dalam hidup kami, yang akan membawa kebaikan bagi kami. Tuhan, jika ada waktu kami ragu-ragu, jika ada waktu kami tidak mempercayai janji-Mu Tuhan, ampunilah dosa kami Tuhan. Sehingga Tuhan, Engkau kembali ke bumi ini Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang terus mempercayai Engkau Tuhan. Terus beriman kepada Engkau Tuhan. Terus berpegang kepada firman-Mu dan terus mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya berdoa Tuhan, Kau jamalah setiap pribadi yang sedang mendengar firman-Mu dan mengikuti setia pada malam ini. Semoga mereka dikuatkan dalam iman mereka, dalam kehidupan mereka bersama dengan Engkau Tuhan. Perjalanan mereka Tuhan terus dikuatkan. Haleluya. Biarlah mereka terus mencari wajah-Mu dan terus Tuhan menunggu Tuhan sesuatu yang Engkau lakukan dalam hidup mereka. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup setiap seorang ini. Haleluya Tuhan. Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Segala pujian, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih kepada semua yang mengikuti CF pada malam ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda. Jaga diri Anda baik-baik dan kita akan bertemu pada hari Ahad dalam ibadah online kita. Tuhan memberkati dan selamat malam semua.